Jadi untuk entry tadi, kalau saya boleh ulang di sini, ini yang pertama tadi untuk lanjut tren. Ini ditandai dengan break level. Jadi kalau break levelnya ada kemungkinan berlanjut, sehingga tinggal masuk entry sesuai dengan yang dominan terakhir. Sementara untuk yang kedua, untuk entry yang kedua, itu saat tidak mampu break di area support atau resisten, itu tidak mampu menembus, maka kita bisa memanfaatkan dengan pembalikan. Kalau tidak lanjut, yang berbalik. Nah, yang berbalik ini nanti yang harus kita perhatikan betul ya, karena harus kita lihat banyak aspek. Satu diantaranya ada mungkin muncul rejeksi, penolakan, sumbu. Kemudian kalau tidak ada penolakan, tidak ada sumbu, bisa jadi ada pengurangan kekuatan, loss momentum. Jadi bodinya semakin lama semakin berkurang, semakin tipis, menunjukkan kekuatan itu sudah mulai berkurang. Tinggal nanti menunggu konfirmasi berikutnya. Ini harus terkonfirmasi dengan perubahan candle, perubahan warna candle. Apakah dengan warna candle sudah cukup? Tidak. Minimal setengah dari body sebelumnya. Minimal setengah dari body sebelumnya. Jadi kalau saya terapkan begini. Kalau saya terapkan intinya ketika di area pentingnya, apakah di area support atau resisten, itu setidaknya ada petunjuk. Ada petunjuk sudah mulai berkurang kekuatan atau mulai ada penolakan ya. Contohnya seperti ini. Karena yang pertama tadi rejeksi, maka yang saya gunakan sebagai dasar adalah rejeksi. Perhatikan ketika dia bergerak naik atau turun ya. Dia bergerak naik atau turun. Dia bergerak naik sampai di sana, lihat high-nya, lihat high-nya, lihat high-nya ya. Semuanya hanya terhenti maksimum di sini. Bahkan sebelumnya bukan di situ, ya, sebelumnya di sini. Banyak penolakan di sana, banyak penolakan, jadi tidak bisa break dari levelnya. Kalau kita tarik garis ke kiri, ini menjadi resisten. Jadi ini bisa di sini, bisa di sini. Kita ngambil di sini karena bersentuhan dengan yang lain, bersentuhan dengan sebelah kanan lagi di sini, sehingga kita gunakan yang banyak disentuh. Maka ini menjadi resisten. Di area resisten kita amati ada rejeksi di sini, ada rejeksi. Rejeksi penolakan itu bagaimana? Jadi kalau kita melihat namanya rejeksi, penolakan itu setidaknya ya setengah dari body itu sudah cukup, atau setidaknya terlihat ya hampir setengah, 1/2 atau hampir setengah body itu sudah bagian dari rejeksi ya. Artinya yang berpengaruh, meskipun satu sumbu yang kecil juga rejeksi namanya. Nanti ada rejeksi yang valid, ada rejeksi yang valid namanya ya. Rejeksi yang valid itu bagaimana? Rejeksi yang valid itu minimal 3 kali bodinya. Apanya yang 3 kali bodinya? Sumbunya ya, sumbunya minimal 3 kali ukuran bodinya. Mungkin lebih tinggi, lebih banyak pengalinya, bisa 5 kali body juga jauh lebih valid lagi. Jadi kalau seperti ini sudah masuk di rejeksi ya, meskipun tidak 3 kali, tapi sudah ini sudah lebih dari setengahnya, bahkan sudah sepanjang bodinya, maka ini disebut dengan rejeksi. Ini rejeksi. Kemudian tidak cukup di sini, tidak cukup dengan rejeksi, harus ada perubahan warna untuk mengkonfirmasi bahwa kekuatan bullish sudah habis, sudah berubah menjadi bearish. Dari sini kalau kita melihat histori ini, maka entry yang paling tepat di sini, di candle berikutnya setelah satu candle ini selesai. Ini diberlaku di berapa candle? Semua time frame, berlaku di semua time frame. Hanya bedanya kalau time frame kecil itu targetnya nanti tentu lebih kecil dan banyak candle-candle yang bisa tidak valid nantinya ya, banyak candle palsunya di sana.
Semakin rendah time frame-nya, semakin kecil tingkat validitasnya. Semakin besar time frame yang digunakan, maka semakin valid juga. Tetapi sekali lagi, time frame yang makin besar, tentu waktu yang dibutuhkan makin panjang. Ya, disesuaikan dengan style trading kita. Kalau harian, cukup kita melihat di H1 M15 sudah lebih dari cukup. Tidak usah terlalu jauh, karena nanti kalau banyak bisa tambah pusing ya. Kecuali kita sudah menguasai, tidak masalah. Ini di sini kita menempatkan posisinya. Saat kita menempatkan posisi, maka yang pertama kita perhatikan adalah resiko di mana. Ya, resiko kita bisa taruh 350 hingga 400 di atasnya. Oke. Bisa dengan itu, atau kalau di sana ada support resisten yang terdekat, di sini ada resisten, taruh di atasnya. Begitu caranya. Jadi kita bisa menempatkan SL di situ. Kalau kita menempatkan target profitnya ya harus lebih panjang atau minimal sama. Kalau kita menggunakan harian, kalau pengen tentu berakhir dengan baik, minimal sama atau dipanjangkan sedikit, tidak usah 2 kali. Kita bisa menggunakan trailing ketika dia sudah mendekati, kita bisa gunakan SL ya, atau menggunakan stop profit di atasnya. Kemudian nanti kalau bergerak turun lagi, stop profitnya diturunkan lagi. Terus begitu, namanya trailing stop. Ini adalah rejeksi. Kemudian ketika misalkan di sini ada banyak rejeksi, kemudian ada loss momentum. Loss momentum itu begini, bodinya panjang, besar, kemudian mulai berkurang, mulai habis. Maka disebut dengan loss momentum. Hanya saja karena tidak ada konfirmasi warna hijau, maka ini bisa berlanjut. Berikutnya ada bergerak ke atas ya. Di sana ada namanya rejeksi lagi ya. Ada rejeksi. Yang ini sudah lebih dari setengahnya, maka ini bagian dari rejeksi yang berpengaruh. Rejeksi saja tidak cukup. Kalau kita lihat tadi yang pertama, rejeksi harus dikonfirmasi perubahan warna. Karena dia naik, maka harus dikonfirmasi merah untuk memastikan bahwa kekuatan bullish sudah habis dan berubah menjadi bearish. Dan untuk mengukurnya minimal setengah dari bodinya warna hijau di sini. Selama kecil, maka tunggu lagi satu candle berikutnya. Di sini kita bisa mengukur minimal setengahnya. Tentu lebih panjang lebih baik. Maka di mana entry kita? Ya di sini. Selesai candle baru kita entry di sini. Lah kan menunggu lama sekali nanti berjam-jam. Kalau tidak mau menunggu berjam-jam, pakai time frame yang kecil, targetnya diturunkan. Ini sekali lagi, ketika satu posisi tersentuh atau satu posisi kita sudah orderkan, maka yang kita siapkan adalah recovery, kita siapkan adalah risk management di angka 350 sampai 400. Nah, di sini kita gunakan SL juga boleh, kita gunakan buy stop juga boleh. Ini SL misalkan. Di SL di sini, kemudian di sini juga kita bisa menempatkan buy stop misalkan. Boleh saja. Buy stop. Bagaimana dengan lotnya? Lotnya boleh sama, boleh lebih banyak. Nanti targetnya di mana? Kalau lotnya sama, kita menggunakan lot yang sama, itu namanya locking. Kalau menggunakan perlawanan, ada sell di bawah kemudian buy, maka logikanya dia harus menggunakan lot yang lebih besar. Kalau sama itu locking namanya, mengunci, tidak kemana-mana ya, tidak menyelesaikan masalah, sehingga paling tidak harus lebih besar di sana. Kalau 2 kalinya, maka exitnya minimal jaraknya sama, karena ada sumbu, naikkan sedikit, harus di atasnya. Dengan demikian ketika nanti bergerak naik, tentu bisa menutup kerugian. Kemudian TP-nya di mana dengan kita menempatkan sell di sini. Ya, maka kita ukur jarak risiko kita di sini harus lebih panjang ya, jangan lebih kecil. Kalau lebih kecil itu tidak sehat, harus dipanjang. Kasihkan panjang lebih sedikit. Di sebelah kiri ada penolakan, kita bisa gunakan ini untuk exitnya. Untuk TP-nya boleh di sini. Lah itu kan masih turun lagi ya, tidak usah peduli berikutnya mau turun mau naik lagi.
Yang penting target tercapai. Ya rata-rata di 500 hingga 600 ya. Kalau sudah di atas 700 lebih baik diturunkan. Kenapa begitu? Kita akan cari yang banyak. Dari sisi probabilitas, kalau target lebih dari itu akan sulit tercapai dalam satu hari.